Giliran Gerindra tolak interpelasi, bawa-bawa bulan puasa. Hak interpelasi Formula E kembali bergulir setelah adanya putusan Badan Kehormatan atau BK DPRD DKI. Dalam putusan itu, BK menyatakan bahwa Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi tidak melanggar tata tertib dalam penyelenggaraan sidang interpelasi. Prasetyo mengatakan hal itu setelah bertemu dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, dan Sekretaris Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo. Dia mengatakan PDIP mendesak pimpinan DPRD segera menggelar rapat penjadwalan interpelasi Formula E. Pak Gembong dan Pak Dwi menanyakan kapan. Nah, di sini saya kan skors. Pada saat itu saya skors dan saya akan agendakan di Bamus lagi untuk dilanjutkan. Saya akan cabut skors itu, ujar Prasetyo, dikutip dari detik.com. Dengan demikian, fraksi PDIP dan PSI akan melanjutkan kembali hak interpelasi Formula E, sebab anggota Dewan memiliki hak untuk interpelasi. Apalagi dalam gelaran Formula E ini sudah ada audit dari BPK. Maka dari itu PDIP dan PSI merasa perlu melakukan interpelasi, bukan secara tiba-tiba ada wacana interpelasi, Bambang. Namun fraksi Gerindra DPRD DKI memastikan pihaknya tetap akan menolak interpelasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Sikap kita sih masih sama kok, kan masing-masing punya hak. Kalau dari pihak sana mau lanjut interpelasinya, ya silakan saja kalau semua sesuai mekanismenya, ujarnya Kamis 14 April, dikutip dari detik.com. Rani mengatakan, selama ini bukan pihaknya yang menghentikan pembahasan interpelasi. Pembahasan tersebut terhenti karena diduga adanya mekanisme yang tidak sesuai. Selama ini kan bukan kami yang menghentikan atau menunda jalannya interpelasi, tetapi memang sepengetahuan saya, situasi atau kondisinya atau memang karena mekanisme dari syarat interpelasi itu sendiri yang tidak sesuai jadinya tertunda, kata Rani. Rani mengatakan sejauh ini tidak ada undangan rapat Bamus dengan keterangan membahas interpelasi. Dia juga mengaku tidak akan mengikuti rapat bila agenda rapat tidak sesuai dengan keterangan pembahasan dalam undangan. Tapi bila ada agenda lain yang tidak tertera dalam undangan, ya mungkin saya pilih tidak mengikutinya. Ini mungkin ya bila ada indikator seperti itu. Semoga sih semua berjalan sebagaimana mestinya. Udah lagi bulan puasa, jangan gaduh-gaduh, saling menghormati dan menghargai saja sudah. Sebagaimana kami menghargai keputusan BK tanpa buat gaduh apa-apa, tuturnya. Secara logika kalau ada hal-hal yang sifatnya krusial, kan harus diagendakan sebagaimana seharusnya, dan kalau ada hal-hal yang di luar agenda, itu juga kan hak masing-masing, fraksi dan anggota mau hadir atau tidak. Karena hal tersebut kan sifatnya berarti tidak ada dalam agenda, berarti agenda ilegal kan ya, sambungnya. Penolakan fraksi Gerindra ini menyusul penolakan lanjutan dari fraksi PKS, fraksi Golkar, dan fraksi Gerindra. Seperti yang saya tulis pada artikel sebelumnya, seperti diketahui bersama, ada 7 fraksi DPRD DKI Jakarta yang menolak digulirkannya hak interpelasi terhadap Gubernur DKI terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E. Mereka adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan PKS. Ketujuh fraksi ini menolak interpelasi setelah melakukan lobi-lobi politik berkedok makan malam di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Agustus tahun lalu. Bahkan sempat hari ini, 4 fraksi menyatakan tetap menolak interpelasi dan patut diduga masih kenyang setelah jauman makan malam itu. Sementara 3 fraksi lainnya yakni Nasdem, PAN, dan PKB PPP belum bersuara. Jadi sudah tidak ada alasan lagi menolak interpelasi dong, apalagi dengan alasan mencegah kegaduhan
di bulan puasa. Masa anggota dewan yang terhormat, statementnya seperti itu, mirip kadrun kalau ngeles. Justru kalau interpelasi ini tidak segera dilakukan, akan timbul kegaduhan di masyarakat khususnya warga DKI yang merasa Pemprov melakukan penghamburan uang rakyat untuk program yang bukan prioritas dan masuk dalam janji kampanye. Artikel ini ditulis oleh Papa Dimas di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.